Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina wa qa'idina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin salawatullahi wa salamuhu ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosannya kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan kesempatan, kesehatan, lebih khusus nikmat Islam dan nikmat iman yang itu tidak bisa diukur dengan materi dunia apapun, karena Rasulullah SAW bersabda, innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia itu kepada siapapun yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Walakin yu'til iman liman yuhib, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberi iman kepada orang yang Allah cintai saja. Maka kalau kita faham hadis ini dengan baik dan benar, ketika Allah masih berikan iman dalam hati kita, itu tanda Allah Subhanahu wa taala masih mencintai kita. Dan sesungguhnya orang yang dicintai oleh Allah, indikator paling utamanya adalah iman di hatinya. Salawat serta salam senantiasa kita lantunkan, haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti ajaran-ajaran beliau sehingga pantas mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan membacakan beberapa ayat dari surat Ghafir. Nampaknya ini masih yang pekan lalu nih, Mas Miftah ngabarin saya 51, ayat 51. Sebelum kita masuk ke surat Ghafir ayat 51, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang keutamaan orang yang mau duduk membaca, mentadaburi, mengkaji ayat-ayat Allah. Yang pertama, sering saya sampaikan di majelis taklim ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah berkumpul suatu kaum, sekumpulan manusia, sekelompok orang di rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, membaca kitab Allah Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan senantiasa mentadarus, senantiasa mentadaburi, menelaah, mengkaji isi-isinya, illa, melainkan nazalat alaihimus sakinah, akan datang, akan turun di tengah-tengah mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan senantiasa diliputi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat senantiasa menaungi dengan sayap-sayapnya kepada sekumpulan orang yang mau berkumpul membaca dan mentadabburi Al-Quran. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indah, dan yang terakhir adalah Allah membangga-banggakan, Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para makhluk-makhluk Allah di langit, yaitu kepada para malaikat. Artinya dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menghasung kepada kita untuk senantiasa hadir di majelis ilmu, wabil khusus majelis-majelis Al-Quran, majelis-majelis yang di situ Al-Quran dibaca, ditelaah, kemudian difahami maknanya serta diamalkan, untuk kemudian diberitakan
keutamaan mereka akan menjadi orang yang disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Yang kedua, ada riwayat yang disebutkan dalam kitab Sahihul Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, bertanya kepada para sahabat yang tinggal di Sufah. Sufah itu emperan masjid. Para sahabat dulu itu ada yang beberapa suka tinggal di masjid, maka disebut ashabul sufah, penghuni beranda atau emperan masjid. Rasul bersabda, ayyukum yuhibbu ayyaghduwa kulla yawmin ila budhan. Siapa di antara kalian yang suka, seneng kalau pagi hari itu berangkat ke budhan. Budhan itu wadi, sebuah lembah nggak jauh dari Masjid Nabawi. Kalau bapak ibu yang pernah umroh, nanti nggak jauh dari Masjid Nabawi ini, di pinggiran kota Madinah ada wadi itu lembah namanya Budhan. Di situ banyak diperjualbelikan onta yang mahal. Untuk hari ini mungkin bahasa saya showroom Lamborghini dan Ferrari begitu kurang lebih. Siapa di antara kalian para ahlu sufa ini, maaf kebetulan ekonominya yang menengah ke, bukan bawah lagi, menengah ke delosor gitu. Saking miskinnya gitu ya. Jadi ditawari oleh Nabi, siapa di antara kalian yang seneng pergi pagi hari ke Budhan, ke lembah yang di situ diperjualbelikan onta-onta dengan kualitas yang mahal dan tinggi, lalu dia mendapatkan 2 onta yang paling mahal, maka para sahabat menjawab, kulluna yuhibbu dzalik ya Rasulullah. Kita semua pasti senang ke sana ya Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala yaghdu ahadukum ilal masjidi fayu'allima aw yaqra ayatan min kitabillah. Apa pendapat kamu tentang orang yang mau datang ke masjid membaca 2 ayat kemudian mentadaburi isinya? Itu lebih baik daripada onta-onta yang diperjualbelikan di Budhan. Luar biasa Bapak Ibu. Nabi SAW membandingkan tunggangan paling mahal pada waktu itu adalah onta merah, humurun ni'am, onta-onta merah. Itu kalau bahasa saya sekarang mungkin Lamborghini dan Ferrari, mobil yang paling mahal di muka bumi hari ini, mungkin bisa jadi gitu ya. Itu oleh Rasul ditawarkan, siapa yang suka mendatangi Budhan kemudian mendapatkan 2 onta dari Budhan tanpa curang, tanpa mendolimi seseorang, tanpa memutus silaturahmi, artinya mendapatkan dengan cara yang baik, maka semua para sahabat menjawab, kami semua senang ya Rasul. Maka Nabi bersabda, jika di antara kalian mau duduk di masjid, di rumah-rumah Allah, membaca dan menelaah 2 ayat dari Al-Quran atau 3 ayat, itu lebih baik daripada onta-onta yang diperjualkan di Budhan. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bahasa-bahasa Nabi itu bahasa-bahasa iman. Itu ibarat kayak begini Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, kalau apalagi kota besar seperti Semarang, ada event lomba lari atau apa namanya itu, pagi-pagi itu jam 4 dimulai, lari maraton sekian puluh meter. Kuat Bapak Ibu, enggak laki, enggak perempuan, enggak tua, enggak muda. Tapi ke masjid 200 meter berat Pak. Berat wallah. Kenapa? Karena bukan masalah fisiknya enggak kuat. Perjalanan ke masjid itu sama, perjalanan ke masjid itu perjalanan ruh, perjalanan iman. Kalau nggak punya iman Pak, 100 meter, jangankan 100 meter, 5 meter, 7 meter, berat Pak. Tapi kalau untuk lari 10 km, 20 km dan seterusnya, bahkan itu dilakukan di pagi buta, ringan. Kenapa? Karena perjalanan ke masjid, perjalanan ke majelis ilmu, majelis Quran itu adalah perjalanan iman. Sama Pak, ini Rasul sudah memberikan iming-iming, siapa yang mau duduk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca 2 atau 3 ayat saja, itu lebih baik daripada onta yang terbaik di Budhan pada waktu itu. Kurang lebih kalau hari ini di showroom terbaik, mobil termahal di muka bumi. Nabi membandingkan, itu nggak ada seberapa jika dibandingkan dengan engkau duduk di majelis taklim, apalagi nanti kalau kita bisa membaca lebih dari 2 ayat, mudah-mudahan gitu ya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan hati-hati seperti ini itu memberikan motivasi kepada kita. Kalaupun masih ada rasa keterpaksaan menghadiri majelis taklim, mudah-mudahan dirubah yang sebelumnya beban menjadi butuh. Seperti yang sering saya sampaikan, bapak-bapak khususnya yang
laki wajib ke masjid kan Pak? 5 waktu, sholat 5 waktu itu wajib ke masjid kita. Itu kalau saya bicara sama anak-anak muda di masjid saya remaja, selama ini mungkin kita melangkahkan kaki ke masjid itu kan beban. Sholat lagi. Kemarin kan sudah, tadi malam kan sudah. Besok sholat lagi. Padahal ada hadis Rasul nampar banget itu. Setidaknya buat saya, mudah-mudahan buat Bapak Ibu juga. Nabi itu pernah bertanya kepada para sahabat, "Ara'aitum law anna fi babi ahadikum nahron." Apa pendapat kalian ketika di depan rumah kamu itu ada sungai yang mengalir deras? Wa taghtashiluna fihi khamsa marrat fi kulli yaum. Ini bahasa Arab beneran, Pak. Jangan disamakan sama yang lagi rame di sosial media, sududu famakoli makoli loh. Pernah dengar? Ya Allah, itu yang dengerin banyak Pak. Yang dibaca apa, yang dengerin manggut aja. Kalau saya menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan Allah dan Rasulnya, wallahi kata Nabi, satu tempat duduk dipersiapkan. Orang yang berkata tentang agama berdasarkan hawa nafsu itu mendapatkan satu slot tempat duduk di neraka Pak. Berat Pak bicara kayak begini tuh Pak. Ya, tapi kalau diniati dengan baik, disampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah tanpa ada tendensi-tendensi keduniaan, kita juga mendapatkan kebaikan, mudah-mudahan. Amin Allahumma amin. Karena para alim ulama yang menyampaikan ilmu itu warasatul anbiya, pewaris para nabi, dan para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta benda, tapi mewariskan ilmu. Baik, saya lanjutkan. Rasul bertanya, apa pendapat kalian jika di depan pintu rumah kalian ada sungai mengalir deras, airnya bersih, kemudian Anda mandi di situ 5 kali dalam sehari? Ara'aitum afi abdanikum darat, apakah tubuh kamu masih ada kotoran dengan mandi 5 kali di sungai yang ngalir deras di depan rumah? Para sahabat menjawab, tentu tidak ya Rasul. Itulah permisalan sholat 5 waktu. Bayangkan, masa dikasih sesuatu yang luar biasa begitu kita sholat ogah-ogahan Pak. Yang ada harusnya sebelum waktu adzan datang kita sudah berangkat Pak. Kenapa? Betapa banyak dosa yang kita lakukan dan betapa butuhnya kita kepada ampunan Allah. Begitu bukan Pak? Nanti sekali lagi yang bicara iman Pak. Ini nggak bisa disampaikan dengan kata-kata. Pembuktiannya adalah kenyataan. Apakah setiap 5 waktu kita hadir di situ? Tanyakan pada tukang absen, malaikat. Jangan ngabsen antar kita. Sholat pakai apa ya? Finger spin. Itu kan kayak orang bekerja. Jangan Pak. Kita hanya pengen dicatat oleh para malaikat. Ya. Dan tadi Pak, karena kita merasa banyak melakukan dosa, maka segera kita mendatangi masjid-masjid sekurang-kurangnya 5 kali dalam sehari. Untuk apa? Menghapuskan dosa-dosa. Di samping itu adalah pengabdian kita, penghambaan diri kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu tadi muqaddimah prolog di pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ghirah semangat kita membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi dalam rangka pertama itu kewajiban Bapak Ibu, karena mempelajari ilmu itu tidak hanya otoritas para ulama. Mempelajari ilmu agama itu wajib ain, fardu ain. Setiap kita punya kewajiban, meskipun dengan kemampuan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita coba buka surat Ghafir atau Al-Mu'min ya. Ayat yang ke-51. Saya baca terlebih dahulu beberapa ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Wa laqad atayna Musa al-huda wa awrathna
هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون اللهم ارحمنا بالقرآن. Surat Ghafir, surat Al-Mu'min termasuk Makkiyah, dan ini harus selalu saya tekankan, saya ingatkan, karena pasti ada korelasinya Bapak Ibu. Ketika ayat atau surat itu turun sebelum Nabi hijrah, karena Makkiyah itu definisinya bukan tempat di mana turun, tapi before after. Pokoknya kata kuncinya begitu. Sebelum hijrah berarti Makkiyah. Kalau setelah hijrah Madaniyah. Sekali lagi kata kunci perbedaan Makkiyah dan Madaniyah adalah waktu turun, sebelum dan sesudah hijrah. Kalau sebelum Nabi hijrah maka terkategorikan Makkiyah. Sekalipun bisa jadi tidak di kota Mekah turunnya. Sama sebaliknya Madaniyah itu bukan yang turun di Madinah, tapi setiap wahyu ayat maupun surat yang turun setelah Nabi hijrah, sekalipun mungkin tidak di Madinah, tetap dikategorikan Madaniyah. Meskipun memang Makkiyah dan Madaniyah itu aghlabnya, mayoritasnya memang di kota Mekah kalau Makkiyah, sedangkan Madaniyah seringkali memang di kota Madinah. Tapi poin patokannya jangan tempat. Saya ambil contoh surat Inna wal Asri, An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Al-Fathu di situ, kemenangan di situ yang dimaksud adalah Fathu Mekah. Penaklukan kota Mekah terjadi kurang lebih 8 sampai 10 tahun setelah Nabi hijrah. Turunnya di kota Mekah, di tengah, di atas Ka'bah. Artinya di titik paling sentral di kota Mekah, di Masjidil Haram. Ketika Nabi menaklukkan kota Mekah. Tapi surat An-Nasr dikategorikan surat Madaniyah karena turun jauh setelah Nabi hijrah. Poinnya di situ Bapak. Oke. Emang kenapa harus dipisahkan Makkiyah dan Madaniyah? Ada beberapa kriteria, ada beberapa sifat, ada beberapa tendensi, ada beberapa ciri. Contoh, surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Nabi hijrah, itu isinya nggak mungkin tiba-tiba langsung siapa berzina, kalau sudah nikah rajam, nggak mungkin Pak. Karena mukhatabnya, objek dakwahnya pada waktu itu orang Quraisy yang notabene masih nyembah berhala. Wah, kok ajaran kok ngerimen Muhammad, gitu kan pasti responnya. Yang kedua, kalau surat Makkiyah itu ajakannya, seruannya adalah tinggalin sesembahan-sesembahan yang tidak bisa memberi manfaat madarat itu. Sembahlah pencipta langit dan bumi, yaitu Allah. Selalu seruannya begitu Pak. Mentauhidkan Allah, meninggalkan seluruh peribadatan, seluruh sesembahan yang tidak bisa diterima di akal sehat. Gimana bisa diterima? Patung itu kita ludahin aja nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kamu sembah, padahal yang bikin kamu sendiri. Dari batu, dititik, diukir segala macam, terus disembah. Itu kan nggak masuk di akal sehat gitu ya. Nah, surat-surat Makkiyah biasanya seruannya begitu, tinggalkan sesembahan-sesembahan Tuhan-Tuhan selain Allah, sembahlah hanya kepada Allah. 2. Ciri-ciri surat Makkiyah yang lain, penegasan bahwa Muhammad SAW itu benar-benar nabi, benar-benar utusan Allah. Contohnya surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sungguh engkau wahai Muhammad adalah seorang
utusan. Surat-surat begitu, ayat-ayat yang begitu ngajak nyembah Allah, mempertegas kerasulan Nabi, nubuahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bicara surga dan neraka, bicara adanya hari kebangkitan setelah kematian yaitu hari kiamat. Itu biasanya ciri-cirinya surat Makkiyah. Sedangkan Madaniyah ciri-ciri utamanya biasanya lafadznya ya ayyuhalladzina amanu, Bapak Ibu. Karena notabene-nya di Madinah orang-orang sudah pada muslim, sudah pada beriman, maka ya ayyuhalladzina amanu. Baru nanti isinya selalu berbicara tentang syariat. Misalnya diwajibkan kamu untuk begini, untuk begitu, puasa, haji, sholat, dan seterusnya. Termasuk tadi, siapa yang melanggar aturan begini, konsekuensinya begini. Siapa berzina, kalau belum menikah dicambuk 80 kali, fajliduhum samanina jaldah. Sedangkan yang sudah menikah, berzina, dia dirajam. Siapa yang mencuri, potong tangan, dan seterusnya. Kenapa? Orang Madinah muslimnya udah lama, udah kuat, udah siap untuk menerima aturan-aturan dari Allah. Sedangkan orang Makkah notabene masih non muslim, masih musyrik, kafirin, nggak mungkin diajak langsung untuk bicara hal-hal yang sifatnya pidana-pidana seperti itu. Itu diantara hikmah Al-Quran dibedakan sesuai dengan Makkiyah Madaniyah. Di samping untuk memudahkan umat Islam, Nabi dan para sahabat pada waktu itu untuk menjalankan syariat itu bertahap, Pak. Nggak bisa langsung. Coba bayangin, Pak. Ini salah satu hikmah kalau di kitab-kitab ulumul Quran itu disebutkan hikmatu nuzulil Quran munajjaman. Hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu adalah untuk meringankan umat Islam dalam melaksanakan syariat. Bayangkan kalau Al-Quran itu turun sekaligus, bingung, ini yang dilakukan, ini yang disini. Ya kan Bu? Ya kan Pak? Makanya hikmahnya kenapa Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, secara Makkiyah, kemudian baru lanjut Madaniyah, karena untuk meringankan, memudahkan umat Islam pada waktu itu untuk melaksanakan syariat. Baik, surat Ghafir tergolong dalam kategori surat Makkiyah. Allah berfirman, innalanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul asyhad. Inna, sungguhnya kami Allah, lanansuru, sungguh kami akan menolong, pasti menolong, rusulana, utusan kami, para nabi, para rasul, walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Di mana? Fil hayati dunya, di kehidupan dunia, wa yauma yaqumul asyhad. Begitu juga di hari di mana para saksi berdiri, yaitu hari kiamat. Baik, ini masih ada korelasinya, ada hubungannya dengan beberapa ayat sebelumnya. Kita feedback sedikit ya, respect ayat-ayat sebelumnya, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan peristiwa atau kisah adu argumen antara Fir'aun dan bala tentara dan anak buahnya, di mana mereka ketika di dunia bersatu, Pak, bersatu padu memusuhi siapa? Utusan Allah, Nabi Musa. Tapi singkat cerita, karena kita pembahasannya bukan ceritanya, sudah lewat di beberapa ayat sebelumnya. Singkat cerita, Allah tenggelamkan, Allah selamatkan Nabi Musa dan tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Dan di situ ada peristiwa yang fenomenal, yaitu Nabi Musa terjepit di tepi pantai, sedangkan di belakang Fir'aun dan bala tentaranya mengepung. Lalu di saat genting seperti itu, Nabi Musa sudah kehabisan akal. Ini mau kemana? Ke sana air, ke belakang pasukan tentara dengan persenjataan lengkap. Disitulah keajaiban Allah. Disitulah selalu pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu selalu di detik-detik terakhir. Selalu di detik-detik terakhir. Dan pertolongan Allah selalu diberikan kepada orang yang sabar. Makanya jangan suka ngeluh, Bapak Ibu ya. Saya khususnya ya. Jangan suka ngeluh. Sepahit apapun kehidupan yang kita rasakan, sabar. Tapi kan itu teori mudah, Ustaz. Kita ini udah ya sabar sampai Allah beri keajaiban. Sampai Allah beri keajaiban. Jangan mengakhiri hidup seperti yang lagi ramai di mana itu jembatan di Malang itu, dalam bulan April kemarin, 1 bulan aja 2 orang pemuda ngalamun di pinggiran jembatan. Gak lama kemudian ditemukan tinggal motor, sandal, kerdus rokok sama korek. Allah. Tolong Pak, nanti dinasihati anak-anak jenengan, anak-anak muda sekarang itu
hatinya labil-labil. Ya, padahal kehidupan enak sak niki napa? Biyen to, Pak? Enak sak niki to, Pak. Sekarang beras itu di mana-mana, Pak. Kata bapak saya dulu bisa makan beras itu harus sebulan sekali. Sehari-hari itu makan tiwul, makan pohong, orang Wonogiri, nggak tahu kalau di Semarang. Artinya ya kembali lagi bahwa itu adalah perjalanan iman Bapak Ibu. Apapun kondisi kita ya kita mainnya iman. Semua Allah tetapkan tuh nggak mungkin tanpa hikmah, pasti ada hikmahnya. Makanya sabar, seberat apapun sabar. Sabar tuh pahalanya tak terbatas. Baik. Nah, saya kembali ke Nabi Musa. Maka ketika situasi yang benar-benar terjepit, Allah berfirman, idrib bi asokal bahar. Pukul itu tongkatmu ke laut. Maka kemudian Nabi Musa mentaati perintah Allah itu, dipukulkan ke laut, terbelah jadi daratan. Larilah Nabi Musa ke ujung sana. Fir'aun mengikuti. Begitu Fir'aun di tengah lautan, laut yang awalnya terbelah gabung lagi, Pak. Itulah yang Allah firmankan di ayat ini, innalan suruh rusulana. Ini janji Allah, Pak. Ini janji Allah. Ini janji Allah. Allah akan menolong utusan-utusan Allah dan orang-orang beriman yang membersamainya. Orang-orang beriman yang senantiasa mengikuti utusan-utusan Allah. Di mana? Di dua tempat, Pak. Di dunia dan di hari kiamat kelak. Masalahnya Bapak Ibu, pertolongan Allah itu nggak bisa kita request. Hari ini ya Allah, terserah Allah. Allah punya kebijaksanaan. Itu kayak orang jomblo pengen, ya Allah saya nikah hari ini. Ya, Allah punya waktu yang tepat. Pilihan Allah itu selalu tepat. Kita merencanakan hari A, ternyata ada satu dan lain hal nggak jadi, tergeserlah bulan depan, bisa jadi tahun depan dan seterusnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Selalu ucapkan segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi, meskipun itu sedikit mungkin nggak nyaman dikit. Dan itulah sifat kehidupan Bapak Ibu. Kalau kita breakdown lebih jauh, sedikit belok dari ayat ini, sebenarnya ayat ini itu mengajarkan yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW bahwa wahai Muhammad, itu loh dulu Musa itu sama, dapat perlakuan yang tidak mengenakan dari kaumnya, tapi dia sabar, lalu janji Allah datang. Sama ketika turunnya surat ini kan Makkiyah. Nah, nyambung Bu. Makkiyah, Nabi masih ada di kota Makkah. Nabi belum hijrah. Dapat perlakuan yang menyakitkan dari orang-orang Quraisy, sedangkan Nabi masih segelintir pengikutnya, memberikan perlawanan belum bisa. Mayoritas penduduk kota Mekah kafir, musyrik, nyembahnya berhala dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan pamannya sendiri Abu Lahab disebutkan dalam surat Al-Lahab itu, tabat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab wa imra'atuhu. Saya selana ronda Lahabin wa imra'atuhu. Bahkan istrinya, Pak Dini, pamannya Abu Lahab itu pamannya Nabi, istrinya sama Pak, Hammalakal Hatab. Disebutkan kenapa istrinya Abu Lahab sampai dipastikan ikut celaka sama Abu Lahab di neraka, karena dia punya kebiasaan yang nganyel Pak, jengkelin sekali. Abu Lahab itu orang kaya Pak, termasuk tokoh Quraisy. Ibarat maaf istrinya Abu Lahab itu, dia duduk manis saja apa kecukupan Pak. Bahasa saya hari ini mungkin dia punya banyak pembantu, pelayan. Dia bangun tidur sampai tidur lagi ini bahannya urip lah, ibarat kata begitu. Tapi dia ini kurang kerjaan Pak. Gabutnya istrinya Abu Lahab itu nebar duri di jalan yang biasa dilalui Nabi. Bayangkan, ben Nabi nek lewat ketujes kok keplok-keplok. Nek basa kasare syukur kamu mau kapan. Bayangkan, dia orang kaya, suaminya orang kaya, orang yang terpandang di kota Mekah pada waktu itu. Ibarat dia duduk manis dikipasi sama pelayan. Enggak Pak, dia lebih mending keluar dari zona nyaman untuk keburukan. Bayangin, nebar duri jangan dibayangkan putri malu, itu macam cantik doang Pak. Pada waktu itu yang ditebar adalah kaktus semacam itu, karena di padang pasir nggak ada putri malu. Kalau putri malu kan Semarang mriki. Jadi Arab kalau nggak kaktus, ranting-ranting yang tajam ditaruhlah di bawah pasir di jalan yang biasa dilalui Nabi, biar Nabi ketusuk. Tapi Allah jaga Nabi, saya nggak pernah terwujud itu. Tapi artinya perbuatan istrinya itu loh Pak, sampai oleh Allah
abadikan dalam surat Al-Lahab, tapi dari sudut pandang yang negatif. Bukan diabadikan karena kebaikannya, tapi diabadikan karena kejahatannya kepada Nabi, sehingga dia, si Abu Lahab beserta istrinya, pasti saya selana ronda talhab. Saya tanya, itu surat ketika turun, Abu Lahab masih hidup atau sudah mati? Masih hidup, Pak. Masih hidup. Dan ternyata sejarah membuktikan setelah surat ini turun, beberapa tahun setelahnya Abu Lahab dan istrinya meninggal atau mati, tidak sempat masuk Islam. Kebayang Pak, berarti mati dalam kondisi kafir. Benarlah firman Allah, Shadaqallahul Adzim, maha benar Allah dengan firman-firmannya. Sehingga kembali ke sini, Allah lewat ayat ini memproklamasikan dalam tanda kutip ini, bahwa Allah akan menolong para utusannya dan orang-orang beriman yang bersama beliau, bersama para utusan. Kalau di zaman Nabi Musa berarti pengikut-pengikut Nabi Musa. Kalau ini ditarik ke makiyahnya ayat ini, berarti wahai Nabi Muhammad, ini pernyataan, ini proklamasi dari kami, dari Allah, bahwa kami akan menolong utusan kami beserta orang-orang beriman yang membersamai para utusan, membersamai para nabi, membersamaimu wahai Muhammad. Yang pertama di dunia, wa yauma yaqumul ashhad, dan di hari ketika para saksi itu berdiri. Nah, baik, kita lihat Bapak Ibu, ini surat kan turun sebelum Nabi hijrah, nyambung. Begitu Nabi hijrah sekian tahun, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 10 tahun, Nabi bersama pasukan dari Madinah mengambil alih kota Mekah. Itulah pertolongan Allah. Tapi nunggunya kan 10 tahun. Kebayang Pak? Berarti artinya butuh kesabaran. Coba kalau Nabi itu modelnya kayak kita, Pak. Ya Allah, itu 1 tahun orang pertolongan. 3 tahun ya Allah. 5 tahun. 7 tahun lah bayangin. Kalau beliau tidak tahu ternyata di tahun ke-8 adalah ada pertolongan. Tapi Nabi bukan begitu. Kalau begitu, kalau nyangkanya seperti itu, cuman seperti kita Pak. Nabi orang nggak seperti itu. Beliau sangat yakin dengan pertolongan Allah. Dan ini sebenarnya isyarat Bapak Ibu, bahwa semua di episode kehidupan di zaman Nabi Musa, Nabi Muhammad, begitu juga di hari ini gitu ya. Kita dalam rangka menjalankan Islam kadang melewati beberapa ujian. Ujian macam-macam, ada ujian keluarga, ujian tetangga, ujian anak, ujian kerjaan, dan seterusnya. Maka pesannya satu Pak, apapun makanannya, minumannya, makanan. Apapun ujiannya, kuncinya satu, tetap berada di jalan Allah. Itu poinnya Pak. Malah makanan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu mboten ngantuk. Saya lihat beberapa sudah, padahal suara saya merdu, merusak dunia. Maksud saya suara saya sudah lantang. Coba Pak, dipijat. Yang kedua, yauma yaqumul ashhad. Allah akan menolong para utusan Allah dan orang-orang yang mengikutinya itu di hari kiamat. Kenapa disebutkan hari kiamat itu yauma yaqumul ashhad? Hari di mana para saksi-saksi itu berdiri. Siapa saksi-saksi? Para ulama menjelaskan saksi-saksi yang di sini adalah para malaikat. Jadi besok di hari kiamat itu Bapak Ibu, yang bersaksi itu bukan kita, apalagi mulut kita ditutup, mulut kita itu dikunci. Yang bersaksi itu para malaikat dengan kitab catatan yang ada. Bukankah di dalam surat Qaf Allah berfirman yauma ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah terlafaz ucapan kecuali ada raqib dan atid yang mencatat. Jadi setiap amalan kita sudah tercatat Bapak Ibu. Sehingga besok di hari kiamat itu tinggal para malaikat berdiri bersaksi, ya Allah, ini fulan begini dan begitu, selesai Pak. Mulut kita dikunci karena mulut ini suka nipu. Sama yang kedua, para nabi Bapak Ibu. Para nabi itu juga menjadi saksi untuk umatnya. Yang ketiga, sebagai ulama mengatakan kulit-kulit kita yang bersaksi selain malaikat, para nabi, para utusan ya, itu kulit-kulit kita. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa juluduhum. Ini Pak, kulit-kulit kita bersaksi. Sekali lagi khusus mulut ditutup karena mulut ini suka nipu. Kulit ini akan bersaksi, tangan, kaki bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, saya dulu digunakan untuk datang ke majelis taklim al-muhajirin di malam Jumat bla 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 bla. Dapat kebaikan Pak. Kalau Pak. Ya Allah, kaki saya dulu dipakai melangkahkan ke kaki ke diskotik, naudzubillah misalnya. Ya, sudah.
akan bersaksi misalnya, mudah-mudahan tidak ada Bapak Ibu ya, itu contoh gitu ya. Ke tempat-tempat maksiat misalnya, semua akan bersaksi Pak, kecuali lisan. Nah di hari itu Allah menggaransikan di ayat ini akan memberi pertolongan kepada orang yang dulu pernah didolimi dari para utusan Allah, sedangkan yang mendolimi dari orang-orang kafir akan dibinasakan oleh Allah, dan itu adalah bentuk pertolongan di hari kiamat. Baik, ayat setelahnya Allah berfirman, yauma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Hari kiamat yang di ayat 51 disebutkan hari di mana para saksi berdiri di hadapan Allah untuk memberikan persaksian. Hari itu adalah di ayat 52 dijelaskan hari di mana ma'dziratuhum la yanfa', permintaan ampunan orang dolim tidak lagi bermanfaat pada hari itu. Orang-orang kafir, orang-orang dolim, kalau dalam konteks Nabi Musa tadi berarti para Fir'aun dan para bala tentaranya minta kepada Allah, ya Allah ampuni saya, jangan masukkan ke neraka, tidak lagi bermanfaat Bapak Ibu. Yauma la yanfa'u, hari itu, hari kiamat, tidak lagi bermanfaat adz-dzalimina, bagi orang-orang dolim, apa? Ma'dziratuhum, permintaan maaf mereka sudah tidak lagi bermanfaat. Sama Pak, ini ayat pesan juga buat kita. Taubat itu diterima kalau kita masih hidup Bapak Ibu. Begitu matahari terbit dari arah terbenam, biasanya terbit di timur, tiba-tiba menjelang hari kiamat kan matahari, salah satu tanda kiamat kubro itu adalah matahari diterbitkan dari barat. Pada waktu itu Pak sudah tidak ada pintu taubat. Sama yang kedua, ketika nyawa itu sampai di tenggorokan, yughorhir, ketika orang sakaratul maut, itu waktu yang tobat sudah ditutup. Tapi sebelum itu Pak, perintah Allah jelas, ya ayyuhalladzina amanu, surat Al-Hujurat ya, tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah kamu sekalian. Dan tujuh orang beriman loh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu, taubatlah kamu sekalian kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha, yang benar, yang jujur, yang di situ syarat-syaratnya adalah menyesali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, menjauhi dan berjanji tidak akan mengulangi. Kalau taubat kapok lomba, pas kepedesan kapok, besok lagi bilang. Apalagi perempuan katanya suka sebelah, tapi mudah-mudahan ibu enggak ya. Perempuan di luar sana itu katanya suka sebelah. Sebelah bukan sebelah. Makanan sebelah itu Pak, pedes katanya. Saya nggak suka. Sekali tok nyicipin sudah kapok. Itu kapok lombok, biasanya diulang lagi. Tapi taubat itu Pak harus nasuha. Dan disebutkan Rasulullah SAW berkaitan dengan taubat ini Bapak Ibu. Sehari itu la astaghfiru fi kulli yaumin mi'ata marrah. Nabi itu minimal dalam sehari istighfar itu 100 kali. Padahal dalam surat Al-Fatah Allah sudah menegaskan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah itu mengampuni dosa yang telah lalu dari Nabi Muhammad SAW, begitu juga yang akan datang. Sudah dikasih kepastian ampunan, Nabi itu masih istighfar 100 kali dalam sehari. Kita Pak, berapa Pak? Makanya pesan saya Pak, buat diri saya, begitu juga dengan Bapak Ibu, jangan sampai kita itu bengong, ngalamun karena nggak ada kerjaan, nggak ada cucu, nggak ada siapa, harus bengong. Jangan Pak, pastikan lisan kita itu selalu basah dengan zikir kepada Allah, khususnya istighfar. Perjalanan dari rumah ke sini itu mulutnya jangan ngerasani orang Pak, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Jangan bahas orang Pak, dosa banyak nanti. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau perlu beli apa itu yang sekarang lagi rame itu, cincin dipijat-pijat tidak apa-apa lah, monggo. Saya termasuk yang setuju, asal buat zikir beneran, bukan buat pamer-pameran Pak ya. Oh, tangannya ono kuwi nih, berarti kakek zikir. Jangan begitulah, nanti nggak jadi pahala lagi tuh. Niatnya sudah karena manusia. Kalau itu bisa menjaga diri dari niat yang buruk, alhamdulillah. Tapi kalau khawatir pakai itu malah riya segala macam, udah nggak usah pakai itu, langsung aja komat kami. Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, dan seterusnya dan seterusnya. Walahumul la'natu walahum su'ud dar. Selain pada hari kiamat permohonan maaf, permohonan ampunan orang dolim tidak lagi bermanfaat, bagi mereka juga ada laknat. Para ulama mendefinisikan Pak, laknat itu definisinya adalah al-bu'du minar rahmah,
Jadi laknat itu bukan umpatan. Al-laknatu maksud laknat dari Allah. Al-laknatu ini bahasa Arabnya nih. Saya artikan di bawahnya. Laknat dari Allah maksudnya ya. Bagi orang kafir tadi walahumul laknatu, maksudnya al-bu'du minar rahmah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Bayangkan kalau Allah sudah nggak ngasih rahmat, ya pertanda buruk itu. Dia nggak bakal dapat ampunan, apalagi kemudian dapat surganya Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Kelihatan guys, ini mungkin. Kalau enggak foto aja, cetek gitu, nanti dibuka di galeri terus dihapus lagi. Dibaca maksud saya, diinget-inget daripada nulis. Tapi kalau mau nulis, alhamdulillah. Walahumul laknah, dan mereka orang-orang zalim, orang-orang kafir tadi mendapatkan laknat dari Allah, yaitu dijauhkan dari rahmat. Yang ketiga walahum su'udar, dan mereka akan mendapatkan tempat yang paling buruk. Paling buruk ada tempat tinggal, kampung, yaitu neraka jahanam. Jadi saya ulang, di ayat 52 Allah menegaskan hari kiamat, hari di mana para saksi berdiri, malaikat, para nabi, kulit-kulit kita dan seterusnya tadi, itu hari di mana orang zalim, orang kafir tidak lagi bermanfaat permohonan ampunan mereka kepada Allah. Yang kedua, mereka mendapatkan laknat. Apa itu laknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Walahum su'udar, mereka plus mendapatkan tempat yang terburuk, yaitu neraka jahanam. Catatan di ayat 52 ini ada kalimat zalim. Pernah mungkin saya singgung tapi tidak apa-apa saya ulangi. Allah menyebut orang-orang kafir dengan zalim. Apa hubungannya Pak? Orang zalim itu kalau dalam bahasa Arab, definisi zalim itu wad'u syai' laisa fi makanihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Celana itu buat kaki Pak ya. Kalau taruh kepala, zalim loh Pak. Zalim Pak, celana kan dibuat kaki, malah dibuka kuplukan. Itu dolim. Dolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang kafir oleh Allah disebut dengan dolim karena apa? Dia harusnya menempatkan Allah sebagai Tuhan, malah menempatkan Mbah Rungseng jadi Tuhan, pohon beringin jadi Tuhan, kuburan jadi Tuhan. Dolim Pak, syirik, nggak boleh. Yang berhak disembah itu adalah pencipta semesta alami, yaitu Allah. Dia malah menyembah selain Allah, kan dolim Pak. Ya. Dia malah mentaati bisikan penjaga Laut Selatan misalnya. Padahal siapa sih penjaga? Tukang parkir mungkin ya? Beneran ada nggak? Nggak ada. Itu siapa nih lorong itu? Itu kan kalau orang Jawa menyebutnya dongeng, digugukan ya. Masih kebenarannya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, orang kafir oleh Allah disebut zalim. Kenapa? Karena mereka meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Harusnya menjadikan Allah satu-satunya yang berhak disembah, dia malah menyembah selain Allah. Yang kedua disebut zalim, orang kafir disebut sebagai zalim karena dia mendolimi diri mereka. Dengan dia berlaku kafir, berbuat maksiat, berbuat dosa, itu berakibat dia mendapatkan siksa Allah. Itu namanya dia mendolimi diri sendiri. Maka di surat di dalam sebuah ayat itu Allah berfirman, qul lil ladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang melampaui batas kepada dirinya. Para pendosa itu disebut kadang mendolimi diri mereka, kadang melampaui batas kepada dirinya. Kenapa? Harusnya diri ini dirawat dengan tidak banyak berbuat dosa. Kalau dia banyak berbuat dosa, berarti dia menyakiti dirinya. Besok setidaknya di hari kiamat dia mendapatkan siksa. Itu begitu Pak. Kenapa disebut zalim oleh Allah, padahal yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Baik, selanjutnya Pak, jam berapa? Baik, saya akan singgung cukup 2 ayat dulu karena ada beberapa catatan khususnya terkait dengan keutamaan taubat tadi. Karena ayat yang ke-52 Allah berfirman, di hari kiamat orang-orang kafir tidak lagi bermanfaat makdiratuhum, permintaan ampunan mereka, pertaubatan mereka itu nggak berfungsi lagi. Maka di sini ada pesan, itu kalau di konteks ayat itu kan orang-orang kafir. Kita ambil ibroh, kita ambil pelajaran buat kita orang-orang beriman. Orang beriman itu kan nggak ada jaminan tidak berbuat salah Pak Ibu, kecuali satu, Nabi Pak.
Nabi itu para ulama sepakat mereka maksum terjaga dari kesalahan, terjaga dari dosa. Khususnya ketika sudah jadi nabi. Adapun sebelum jadi nabi para ulama berbeda pendapat. Misalnya kita ambil contoh Nabi Muhammad SAW. Apakah nabi itu maksum sejak kecil atau sejak diangkat jadi nabi di usia 40 tahun? Maka para ulama sepakat ketika usia 40 tahun itu Pak, ketika jadi nabi. Sebelum itu nabi sangat mungkin melakukan sesuatu dosa. Itu kenapa Allah memerintahkan di ayat setelahnya nanti wastaghfir, istighfarlah kamu wahai nabi. Para ulama menyebutkan, bukankah nabi kan sudah diampuni dosa yang masa lalu maupun yang akan datang, kenapa masih istighfar? Iya, karena sebelum jadi nabi beliau kan masih manusia biasa, sangat mungkin punya dosa. Tapi para ulama sepakat dosanya tidak sampai dosa besar gitu. Tapi ini sekali lagi pembahasan para ulama ya, artinya itu bukan wilayah kita untuk menghakimi. Berarti nabi dia pernah dosa. Ya sekali lagi mereka mengerucutkan berbuat dosanya para nabi itu sebelum dia akan jadi nabi. Berarti antara sebelum usia 40 itu pun dosanya nggak sampai dosa besar. Maka wajar Allah tetap menyuruh nabi untuk istighfar. Sedangkan kita, saya, begitu juga Bapak Ibu, nggak ada jaminan kita terjaga dari dosa Pak. Yang ada Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Nanti Bapak Ibu buka hadis ke-24 Arba'in Nawawi. Hadis qudsi itu berarti firman Allah tapi narasinya versi Nabi. Kalau Al-Quran kan firman Allah, narasi kalimatnya plek ketiplek dari Allah. Nabi nggak pakai editing, nggak pakai merubah-rubah. Tapi kalau firman Allah, tapi Nabi menyampaikan dengan sedikit perubahan, itu namanya hadis qudsi. Dalam hadis qudsi, hadis ke-24, hadis panjang di Arba'in Nawawi ya, kitab tipis yang biasa dipelajari di pondok-pondok pesantren dan mungkin juga di majelis-majelis taklim atau TPG gitu ya. Itu Allah berfirman, innakum tuhti'una bil-laili wan nahar. Bayangin, kalian wahai manusia itu selalu berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat siang dan malam. Orang Arab nyebutnya balik, bil-laili wan nahar, malam dan siang. Kalau kita kan siang dan malam, untuk menunjukkan seluruh hari sejak pagi sampai malam itu kita tidak lepas daripada dosa yang nampak maupun dosa yang tersembunyi, dosa tangan maupun dosa lisan, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, bahkan dosa pikiran. Apa dosa pikiran? Suudzon, buruk sangka. Tetangga kita punya mobil, wah kayak mesti bandar narkoba. Urung-urung kok wis mikir sing elek-elek. Itu kan dosa, Pak. Padahal itu hanya terbesit di kepala kita ya. Wah, yang ngupeng tuyul kan. Ampun gitu, Pak. Kita jangan sampai susah ketika orang lain seneng ketika orang lain susah. Ya Allah, sempit sekali tuh hidup kita itu. Kita harus latihan senang ketika saudara kita senang, dan sedih, sakit, susah ketika saudara kita sedih dan sakit. Nabi bersabda, masalul mukmin, permisalan orang beriman, fi ta'atufihim wa tarahumihim. Permisalan orang beriman dengan orang beriman yang lain dalam rangka saling mengasihi dan menyayangi, kamatsalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaqqa minhu 'adhun ishtaka sa'iru jasadi. Kalau ada anggota tubuh dia sakit, seluruh tubuh merasakan. Gigi bolong Pak, ya Allah, sakitnya minta ampun, seluruh tubuh ikut prihatin kan. Tangan nyekeli, sikil melangkah, boleh opo lah caranya ngilangi. Kalau perlu ke puskesmas, ke dokter dan sebagainya. Nggak mungkin sakit gigi malah dikeplak. Lah pun mangan coklat wae, apa meneh sajurunge turu rasikatan lah. Nggak mungkin Pak. Nggak mungkin kan. Semua respect, semua akan menanggung rasa yang dirasakan oleh gigi. Padahal yang bolong gigi. Lutut kita kegores apa gitu ya, jatuh, pasti akan melakukan segala sesuatu itu seluruh tubuh. Itu misalnya orang beriman begitu Pak, yang disampaikan oleh Rasul. Nah ini persoalannya, iman kita itu selevel mana? Ketika saudara kita sedih, ikut sedih Allah malah seneng, syukur kamu mau kapan? Wingi-wingi ora tahu serapung karo aku, saiki tiba kamu mau kapan? Ayo Pak, latihan untuk senang ketika saudara senang, sesama muslim khususnya ya, dan susah ketika saudara kita susah. Baik, kembali ke sini. Jadi perintah untuk taubat
Dan istighfar itu perintah yang mutlak. Karena apa? Sifat dasar manusia itu adalah pelaku dosa. Enggak ada yang terlepas dari dosa kecuali Rasul, kecuali Nabi. Itu pun setelah diangkat jadi Nabi tadi. Adapun kita Pak, kita harus bersyukur Pak. Ibnu Mas'ud itu pernah berkata, andai saja dosa itu berupa bau bangkai Pak. Hari ini bapak-bapak nggak ada yang mau deket saya. Saking banyaknya dosa saya, bau bangkai Pak. Tapi Allah itu punya Rahman, Rahim, punya rahmat Pak. Dosa kita itu tidak diwujudkan dalam bentuk bau bang. Padahal pagi tadi udah ngapain ya? Ada perempuan lewat baju ketat kita melotot. Dosa satu. Di kota besar tuh kita nggak niat lihat begituan Pak, kelihatan Pak. Ya Allah. Sekarang desa juga banyak juga Pak. Tugasnya ibu-ibu nggih berbagi jilbab sekali gitu Bu. Keliling di Simpang 5 bagi-bagi jilbab. Ditanya dulu muslim nggak? Muslim. Pakai Mbak. Kasihan tuh suami-suami saya melototin kamu. Ya, pripun Bu? Ini kita hidup di akhir zaman tuh dosa itu Allah Akbar. Tidak kita niatin aja terwujud itu dosa. Apalagi kita punya niat lah, tambah gampang banget. Makanya di hadis tadi dilanjutkan innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kalian wahai anak Adam itu selalu berbuat dosa siang dan malam. Tapi kalimat setelahnya menarik sekali Bapak Ibu. Allah pun begitu. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Tapi aku mengampuni seluruh dosa-dosa. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka istighfarlah kepadaku, aku akan ampuni kamu. Itu Allah. Allah itu selalu memberikan rahmat bagi orang yang mau mendekat kepada Allah. Kita mendekat jalan, Allah mendekat lari. Kita mendekat kepada Allah satu langkah, Allah mendekat kepada kita beberapa langkah. Dan selalu begitu. Maka selama nafas belum sampai tenggorokan, matahari belum terbit di arah terbenamnya, maka silakan saya dan juga Bapak Ibu kita perbanyak istighfar. Istighfar tidak hanya di lisan tapi pengakuan. Makanya saya itu istighfar, Bapak harus hafal, Ibu-ibu. Saya itu istighfar. Tuannya istighfar dibaca pagi dan sore. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sampun apa? Dibaca mboten? Kata Nabi, siapa yang membaca itu di pagi hari, sorenya meninggal, Allah ampuni dosa. Siapa membaca itu di sore hari, paginya meninggal, Allah ampuni dosa. Oke, nanti dibaca Bapak Ibu, pagi sore. Dijadikan satu sama wirid-wirid pagi sore itu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, itu yang ayat-ayat. Nanti yang hadis-hadis banyak. Ada Allahumma bika asbahna kalau pagi ya, wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Kalau sore Allahumma bika amsayna dulu wa bika asbahna dan seterusnya. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru. Ada raditu billahi rabba wa bil islami dinan dan seterusnya. Banyak. Itu termasuk ciri orang beriman di pagi hari itu bukan nonton TV, Pak. Dikir, emang nggak boleh lihat TV. Ya kalau ada keperluan ada apa tapi dikir dulu Pak. Habis asar jangan beranjak dari tempat sholat. Kalau ibu-ibu di rumah, kalau Pak di masjid habis dikir 33 kali tasbih, takbir, tahmid, kemudian doa seterusnya. Lanjut wirid pagi petang. Kalau pagi berarti habis subuh, kalau sore habis asar. Mudah-mudahan saya juga diberi istiqomah. Saya sudah lama mengamalkan itu. Ketika masih jadi itu barangkali bapak-bapak pernah berkunjung ke pondok saya dulu. Saya mengadakan penelitian Bapak Ibu. Kenapa santri itu kok dikit-dikit celaka? Menek gue tibo, bal-balan, sikile ceklek. Apa namanya jarinya itu sampai patah, Pak. Bener-bener tulangnya keluar. Lari tangga masjid ketatap. Oh, Bapak ini kok. Saya merenung, oh bocah. Ya memang kalau disuruh nggak lari nggak mungkin, namanya anak-anak kan lari-lari Pak. Tapi kok celaka terus, kok ada aja musibah. Saya teringat Pak, Nabi bersabda Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Kata Nabi, man qara'a tsalatan fis sabah. Siapa yang membaca doa tadi 3 kali di pagi hari dan di
sore 3 kali, lam yadurhu syai', tidak akan tercelakai oleh sesuatu pun. Belum lama santri putri umbah-umbah jarum pentul Pak, dimut tuh, kelelek. Allah Akbar. Saya kok bisa? Antum apa lupa baca cerit lagi? Iya Ustaz. Besok wajib baca. Jadi mau nyuci baju dilepas itu apa? Jarum pentulnya digigit, terus kesenggol temennya. Allah Akbar. Sampai leher Pak, jarum pentul. Barang permen kan enak loh Pak. Ini jarum pentul ini Astagfirullah. Akhirnya setelah saya merenung menemukan hadis, teringat hadis itu, saya wajibkan ke seluruh santri sekian bulan Pak, tingkat kecelakaan di santri itu menurun drastis. Sekali lagi bicaranya iman Pak. Kita itu seringkali urek, saya bilang urek ini, sama dokter itu loh Pak. Dikasih obat 3 kali sehari, 3 kali pagi dan sore. Pernah kita bantah, dok, pisan ben apa toh, ndak tapi telu. Pernah Pak? Ndak pernah kan? Sakit apapun, datang ke dokter, dikasih resep. Ini 3 kali pagi, siang dan sore. Pernah nggak di depan dokter itu bantah Pak? Ndak kan? Begitu sampai rumah, dokter tuh motone iso ndelok kita minum beneran ndak Pak? Misalnya kita buang ke kloset gitu, dokter tahu nggak Pak? Ya. Tapi kita taat kan Pak? Nggak diawasi oleh dokter, kita taatnya minta ampun. Ini Nabi Pak, orang yang dipilih oleh Allah, bahkan menjanjikan memberi syafaat, bilang baca ini 3 kali pagi, baca ini 3 kali di sore, kamu nggak bakal celaka. Kita percaya Pak? Iya. Buktikan, ngamalin enggak Pak? Kalau enggak, kita itu bohong kalau cinta sama Nabi Pak. Saya bilang itu sama santri, antum tuh piye? Katanya cinta sama Nabi, katanya pengen dapat syafaat Nabi. Nabi bilang loh ini persis resep dokter, pagi 3 kali, sore 3 kali. Tapi bedanya ringan sekali. Dia mau coba rebah enggak apa-apa. Tapi enggak dilaksanakan. Saya tidak punya empati sama yang ngelek jarum pentul, tapi tolong lain kali ingat nasihat Nabi. Ini bukan nasihat saya, ini kata Nabi. Baca bismillahirrahmanirrahim, duru masni syai'un dan seterusnya ya. Begitu juga mirip pagi sore 3 kali. Nanti tidak akan tercelakai oleh sesuatu. Bahkan para ulama, Bapak Ibu, mudah-mudahan sebagai penutup ya karena udah jam 9. Para ulama itu setelah mendengar hadis ini tidak meninggalkan pagi maupun sore kecuali membaca wirid itu. Kalaupun pernah tercelaka Pak, pernah para ulama itu, saya pernah kecelakaan, saya pernah kena madorot di hari itu, ternyata karena hari itu saya lupa baca wirid tadi. Begitu Pak. Nah orang beriman mantra-mantranya itu versi Nabi Pak. Jangan malah baca Quran Turki katanya. Ada santri Pak, setiap hari pakai kalung, bukan kalung besi Pak. Jadi kayak tali kolor tapi di tengahnya itu ada ini, ada bandul ini. Ternyata itu tak minta Pak, di dalamnya itu ada Quran kecil, nggak bisa dibaca Pak. Quran Turki dikasih sama mbahnya. Ini buat jimat Allah Pak. Saya kalau kemana-mana biar nggak ada yang berani sama saya, dikasih itu sampai dibuat cekelan. Mas, tolong Mas, jangan percaya seperti itu nggak ada ajaran Nabi. Tapi isinya tulisan Arab Pak. Ya tapi kamu bisa baca, kecil bukan? Sak jengkek begini Pak. Tapi Quran Pak. Quran itu dibaca, bukan jadikan jimat. Si jimat emat. Enggak Pak. Itu semua perbuatan setan Pak. Enggak boleh Pak. Yang satu ada lagi benar-benar kertas diuntel-untel, kemudian ada tulisan tangan Arab tapi saya nggak bisa baca. Ya sama Pak, itu orang Semarang atas nyebutnya raja, nggak tahu kalau Semarang bawah. Pernah dengar? Nah, itu syirik, meyakini sesuatu selain Allah yang bisa memberi manfaat maupun madarat, nggak boleh Pak. Syirik itu dosa besar. Ya, sekali lagi mantra kita dalam tanda kutip ya sesuai yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Tadi baca Bismillahirrahmanirrahim itu ada hadisnya sahih juga. Dan beberapa wirid-wirid pagi sore, pilih yang hadis-hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang notabene disepakati atas kesohihannya. Jangan sampai nanti baca wirid-wirid yang kita sendiri nggak tahu artinya, kita nggak tahu sumbernya dari mana. Jangan, itu nanti jatuhnya malah kita harusnya minta tolong sama Allah, malah minta tolong sama jin, syirik lagi. Wallahu ta'ala, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Pada akhirnya kita menyadari betapa naifnya kita, betapa doifnya kita, betapa segala-galanya kita itu lemah pikiran, lemah fisik, lemah hati, bahkan lemah dalam menjauhi dosa. Maka kita sangat butuh kepada
Allah, butuh kepada rahmat Allah, butuh kepada ampunan Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah selalu membersihkan hati kita dari segala niat jahat, buruk. Kemudian Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita pantas mendapatkan rahmat dan tempat terbaik di akhirat, yaitu di surga. Amin, Allahumma amin. Wa qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.